Di episode kemarin yang Jagak sedang berjalan menuju restoran tempat pertemuan. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya di alur cerita pendek Distrik 404. Diperlihatkan di sebuah restoran banyak orang yang sedang ingin memasuki restoran tersebut, tapi para penjaga melarang mereka untuk masuk. Apa maksudmu? Kami tidak boleh masuk, ucap para pengunjung di tempat itu. Kalian pulang saja karena tempat ini sudah dipesan. Dasar bajingan, kau pikir aku ini buta? Sangat jelas kulihat banyak kursi yang kosong. Semuanya sudah, pulang saja, ucap penjaga itu. Ya ampun, kita pulang saja, tempat ini restoran terkenal yang dikelola oleh Delightful Palace. Dan kelihatannya penjaga itu seniman bela diri yang kuat. Salah sedikit saja, kepalamu akan copot, gumam para pengunjung di situ. Semuanya beri jalan untuk putra kedua dari Cheol Dokdae, pemimpin Poison Palace. Begitu ya, ini harusnya pertemuan para pewaris. Di luar restoran tampak masyarakat berkerumun menyambut kedatangan mereka sambil melambaikan tangannya, dan kemudian putri kedua dari Master Sword Palace, Nona dan Yehwa Iceflower pun tiba. Apa dan Yehwa, apakah yang dimaksud itu? Dan Yehwa si Iceflower yang salah satu wanita tercantik dari desa, dia juga disebut Tiga Bunga, tapi dia tidak pernah datang ke pertemuan apapun. Kenapa hari ini dia datang? Dan bukan cuman itu, dia juga tidak mengikuti event sosial apapun. Kenapa dia bisa datang ke pertemuan ini? Ucap para kerumunan yang sedang bergosip. Selamat datang. Sesuai rumornya, dia sungguh wanita yang kecantikannya tiada tanding. Seketika Den Yahwa pun memasuki restoran itu. Dia pun bergumam di dalam hati, menurutmu kamu satu-satunya pria di kultus ini. Asalkan aku bisa dekat dengan orang lain, pasti akan dibatalkan pertunangan kita. Seketika Den Yahwa pun melihat para lelaki di tempat itu, tapi kenapa wajahnya panjang sekali? Ada apa dengannya? Dia kelihatan tidak punya semangat apapun. Tatapannya terang memintaku untuk duduk di sampingnya. Sungguh tidak menyenangkan, ucap Den Yahwa di dalam hatinya. Sebaiknya aku pergi saja ke lantai 2. Di lantai 2 diperlihatkan banyak pemuda yang sedang duduk. Den Yahwa pun menaiki tangga. Tatapan mesum pun tak terhindari diperlihatkan orang-orang di situ. Yah, bukankah ini Iceflower? Tidak habis pikir kau akan datang, haha. Sekarang sungguh hari yang istimewa. Mereka yang tidak datang hari ini akan menyesali keputusannya, ucap lelaki itu sambil senyum penuh makna. Ini pasti anugerah dari surga untukku. Oh iya, perkenalkan, dia adalah 7 Hidden Palace, putra Master Commercial Palace. Cheon Ahmu namanya. Tapi Den Yahwa pun tidak peduli dengan omongan orang itu. Sanjungan Iceflower benar-benar akurat. Izinkan aku memperkenalkan diri, namaku Cheon Ahmu. Aku Den Yahwa. Apa dia ini kodok, ucap Den Yahwa di dalam hati, tapi sepertinya dia punya status yang lebih tinggi dari semua pria di sini. Meskipun disebut pertemuan pewaris gereja, aku tidak melihat anak dari palace yang lain. Kupikir setidaknya Yayo Oljin akan hadir, gumam Den Yahwa di dalam hati. Kemudian lelaki itu pun bertanya, jadi, apa yang membawamu ke sini hari ini, Nona Iceflower? Apa kau datang setelah mendengar berita tentangku kalau aku akan hadir hari ini? Ucap dia dengan pedenya. Sepertinya orang ini kurang pemahaman dan gak punya otak. Terus kenapa dengan giginya sebanyak itu? Kamu kan bukan hiu, ucap Den Yahwa. Apakah aku harus pergi saja? Kemudian tak lama terdengar dari luar wakil pemimpin Ma Cheonso tiba. Seketika Den Yahwa pun kaget. Apa dia? Kenapa si sampah itu ada di sini? Apa wakil pemimpin? Kenapa dia datang ke sini? Siapa lagi yang akan ditindas olehnya? Sebaiknya aku pergi, ucap pengunjung restoran pada ketakutan dengan kedatangan yang Jagak. Sepertinya kultus demonik juga seorang manusia. Seketika mereka berteriak hormat kepada wakil pemimpin. Tapi tiba-tiba dia melihat Den Yahwa hendak keluar dari restoran. Tunggu sebentar, apa mau kemana wakil pemimpin? Di jalan Den Yahwa mengomel sendiri, ya ampun, kenapa dia datang hari ini? Jangan bilang dia datang mencariku. Tapi tiba-tiba yang Jaga muncul tiba-tiba di belakangnya sambil bilang, siapa yang sedang mencarimu? Astaga, Den Yahwa pun kaget lalu dia menyerangnya dengan tangannya. Yang Jaga pun menghindarinya. Seketika Den Yahwa pun kehilangan keseimbangannya dan jatuh sebelum menyentuh tanah. Yang Jaga pun menangkapnya dengan tangannya. Sesuai dugaanku dari kultus demonik, mau itu penjaga restoran ataupun pelayan, semuanya mempelajari seni
Bela diri ucap Yang Jagak meski begitu dia gadis yang aneh lepaskan aku ucap Den Yahwa bisa-bisanya aku menyentuh tubuh perempuan begitu lama sungguh tidak sopan ucap Yang Jagak seketika dia pun melepas pelukan itu kemudian Den Yahwa pun terjatuh. Sambil marah-marah yang benar saja apa kau ini sinting aku tidak melakukannya dengan sengaja ucap Yang Jagak. Bukannya kau melihat situasinya sendiri. Aku cemas kau akan jatuh, makanya ku tahan tapi ku sadar itu tidak sopan, jadi ku lepaskan tanganku aku cuman mau menjadi seorang pria sejati ucap Yang Jagak, kemudian Yang Jagak memegang tangan Den Yahwa apa kau baik-baik saja, apa kataku ucap Den Yahwa ops. Apa? Bukan seperti itu cara Mac Onso bicara, aku membicarakan tanganmu. Ini dibutuhkan untuk membersihkan kamarku sebagai seorang pelayan, bukannya kau harus menjaga kesehatanmu ucap Yang Jagak yang belum tahu sebetulnya kalau Den Yahwa adalah tunangannya dengan kesal Den Yahwa pun menarik tangannya apa bicaramu sudah selesai ucap Den Yahwa bahkan jika tempat ini kultus demonik, tingkahnya sudah seperti kucing terlantar di jalanan kalau tidak kubenahi sikapnya ini, dia takkan bertahan lama di tempat ini. Harus kukatakan sesuatu kalau itu maumu, biar kulanjutkan melihat sikapmu itu, kuyakin tidak cocok kemanapun kau pergi, mungkin tidak masalah kalau di Small Radiant Palace, tapi jangan bertindak sembarangan di luaran. Ini bukan tempat orang-orang akan memaafkanmu dengan mudah, ini kultus demonik, tempat orang-orang jahat berkeliaran, jadi sebaiknya kau tinggal saja di Small Radiant Palace, dengan begitu, aku bisa melindungimu selama diriku. Di sini kurasa ini bukan saatnya kamu memperdulikanku. Apa kamu sudah tahu untuk apa kamu datang ke acara hari ini, wahai wakil? Pemimpin tanya Den Yahwa sambil menunjuk tangannya aku tahu pertemuan para pewaris kan jawab Yang Jagak, jadi kamu sudah tahu dan datang ke sini. Kalau tidak mau dipermalukan, cepat kembali sana ke Small Radiant Palace. Atau menghilang saja untuk selama-lamanya ucap Den Yahwa kalau seorang pria melarikan diri ketimbang menghadapi masalahnya, apa yang bisa didapatkannya dalam kehidupan jawab Yang Jagak, kau tidak perlu mengkhawatirkanku Den Yahwa pun memerah kaget memang siapa yang dikhawatirkan, kau mengkhawatirkanku jawab Yang Jagak tapi aku tidak apa-apa. Jadi kembali saja siapa yang khawatirkanmu teriak Den Yahwa. Kemudian dia pun pergi Yang Jagak pun bergumam, sepertinya dia kurang berpengalaman dalam menunjukkan emosinya, tanpa sadar Yang Jagak mengingat masa lalunya omong-omong, entah bagaimana kabarnya, semoga dia tidak bersedih dengan keper. Gianku Yang Sohe tunggu aku.